Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary Eviana dengan NIM 11920422322. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan di bab selanjutnya, yaitu tentang pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan yang prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil seperti oligarki. Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berdasar dari filosofi Yunani sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk-bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Selanjutnya, sejarah lahirnya demokrasi. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 sebelum Masehi. Demokrasi dalam sejarah peradaban muncul sejak zaman Yunani kuno, di mana rakyat memandang kediktatoran sebagai bentuk pemerintahan terburuk. Capaian praktis dari pemikiran demokrasi Yunani adalah munculnya negara kota, dengan polis adalah bentuk demokrasi pertama, berasal dari takatain, yaitu demos rakyat, dan kratos pemerintahan. Peradaban Yunani menunjukkan bahwa masyarakat Yunani dipecah menjadi kota, negara bagian yang kecil-kecil, tidak lebih dari 10.000 warga. Setiap orang menyuarakan pendapatnya atas personal pemerintahan. Istilah demokrasi sendiri pertama kali dikemukakan pada pertengahan abad 5 Masehi di Athena. Selanjutnya, macam-macam demokrasi. Berdasarkan penyaluran kehendak, terbagi menjadi dua macam demokrasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi langsung. Maksudnya dalam sistem ini, semua warga negara terlibat langsung serta memiliki hak dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. Selanjutnya, yang kedua, demokrasi tidak langsung. Maksudnya kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat, tetapi melalui perwakilan. Berdasarkan hubungan antara kelengkapan negara terbagi menjadi 4. Yang pertama, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Maksudnya setiap warga negara memiliki hak untuk memilih para wakil di parlemen dengan melalui pemungutan suara secara menyeluruh. Selanjutnya, yang kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, di mana badan legislatif dan badan eksekutif memiliki hubungan yang erat. Pemerintah menjalankan programnya yang telah disetujui oleh badan perwakilan rakyat. Yang ketiga, ada demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. Maksudnya, kedudukan badan legislatif dan badan eksekutif berada di tempat yang terpisah dan tidak berkaitan secara langsung. Yang keempat, ada demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat, di mana sistem ini menggabungkan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi secara langsung. Sistem ini memiliki perwakilan di parlemen, akan tetapi tetap dikendalikan oleh rakyat melalui referendum. Berdasarkan prinsip ideologi, terbagi menjadi 3 macam demokrasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi liberal, di mana sistem demokrasi ini memberikan hak kebebasan berpendapat kepada rakyat. Yang kedua, demokrasi rakyat, di mana sistem demokrasi dijalankan sesuai dengan paham sosialis atau komunisme. Sistem ini mendahulukan kepentingan negara dan kepentingan umum di atas kepentingan individu. Selanjutnya ada demokrasi Pancasila.
adalah sebuah sistem di mana pemerintahan yang dijalankan dalam negara didasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila dan berasaskan musyawarah mufakat yang menguatkan kepentingan umum. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi sebagai sistem politik saat ini dianut oleh berbagai besar negara di dunia. Negara-negara yang menganut demokrasi memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Menurut Alamudi dalam ilmu Kewarganegaraan 2006 karya Sri Wulan dan Syaifullah, suatu negara disebut berbudaya demokrasi bila memiliki sekoguru demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak-hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Yang ke-11, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Prinsip-prinsip demokrasi tersebut merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, sebuah pemerintahan yang demokrasi dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintah yang demokrasi akan sulit ditegakkan. Selanjutnya, ciri-ciri sistem demokrasi. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut. Adanya keterlibatan warga negara rakyat dalam pengambilan keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung atau perwakilan. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan kedudukan di lembaga perwakilan rakyat. Negara dikatakan berhasil menerapkan sistem demokrasi bila berbagai ciri-ciri demokrasi ini sudah diusung. Berikut sejumlah ciri-ciri yang bisa diperlihatkan. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah selalu berlandaskan atas aspirasi dan kepentingan warga negara, jadi bukan atas kepentingan pribadi maupun kelompok, sehingga dapat mencegah terjadinya praktek korupsi yang merajalela. Menyelenggarakan akan pemilihan umum, pesta rakyat ini harus digelar secara berkala sehingga terpilih perwakilan atau pimpinan untuk menjalankan roda pemerintahan. Mempunyai perwakilan rakyat seperti di Indonesia, terdapat lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa kita sebut dengan DPR, sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat diwakilkan pada anggota dewan. Mereka sudah terpilih melalui pemilihan umum. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.